Di situ saya seperti melihat, padahal saya sujud. Mata, muka, kepala saya sujud. Mata saya tidak melihat ke Ka'bah. Saya diberi vision, itu namanya. Ternyata itu baru saya tahu, itu penglihatan. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih. Cahayanya memantul ke lubang tangannya. Di situ saya tahu lubang paku di tangan Yeshua HaMashiach. Seorang mahasiswa berkulit hitam asal Inggris bingung sekaligus curiga dengan ajaran gereja yang bertentangan dengan Alkitabnya sendiri. Gereja menggambarkan sosok Tuhan adalah orang bule yang berkulit putih, sedangkan di Alkitab menggambarkan tidak ada yang sanggup melihat Tuhan karena terlalu besar untuk dilihat, yaitu di Yohanes 5 ayat ke-37. Allah Bapa yang telah mengutus aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ia pun sadar bahwa ini adalah rekayasa orang kulit putih yang berasal dari penjajah Eropa untuk menipu daerah jajahannya. Ia pun memutuskan memeluk Islam karena mendengar hadis Rasulullah bahwa Tuhan Allah tidak memandang derajat manusia melalui warna kulitnya, tetapi Allah menilai iman dan amal perbuatannya, dan dia menilai bahwa Islam lebih masuk akal. Why is my creator white? It don't make sense. Islam, I said, you know what? This makes sense to me, and it was easy for me to accept Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, pernahkah kalian mendengar viral 1 tahun yang lalu ada sebuah kesaksian dari seorang artis ini ya, kesaksian yang membuat dia lalu akhirnya murtad dan dia jadi seorang murtadin. Artis tersebut adalah Nur Afni Oktavia, yang mana di dalam kesaksiannya dia menangis-nangis, katanya dia melihat Yesus di atas Ka'bah. Nah sahabat, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Saya berlutut, saya terus berbahasa roh, dan saya merasakan hadirat Elohim itu, Tuhan yang maha hadir itu. Dia hadir di situ. Saya tidak kuat berdiri lagi waktu saya berlutut dan terus di dalam hadiratnya. Di situ saya seperti melihat, padahal saya sujud. Mata, muka, kepala saya sujud. Mata saya tidak melihat ke Ka'bah. Saya diberi vision, itu namanya. Ternyata itu baru saya tahu, itu penglihatan. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih. Cahayanya memantul ke lubang tangannya. Di situ saya tahu lubang paku di tangan Yeshua HaMashiach adalah di sini. Bukan di sini. Dulu saya pikir di sini. Ternyata yang saya lihat, cahaya itu menembus ke lubang paku di tangan Yeshua itu ada di sini. Sudah Bu, sudah. Jangan menangis Bu ya. Tangisan rekayasa Anda terlalu mudah untuk bisa ditebak bahwa cerita Anda adalah sebuah kebohongan yang sangat luar biasa. Anda katakan Anda sedang sujud. Sujud artinya menunduk dahi kepala ke lantai ya, tetapi Anda katakan Anda melihat di atas Ka'bah ada Yesus. Nah, ini adalah sebuah kebohongan yang sangat luar biasa. Tetapi bukan itu yang ingin kita reaksi di sini, melainkan saya ingin bertanya, Yesus yang manakah yang Anda lihat? Ketika klaim Anda melihat Yesus di atas Ka'bah, coba Bu, jelaskan kepada saya Yesus yang mana yang Anda lihat di atas Ka'bah tersebut. Bagaimana rupa wajah Yesus yang sebenarnya? Yesus itu bule atau berkulit coklat hitam? Nah, menurut Ibu Murtadin ini ya, bagaimana rupa wajah Yesus yang sebenarnya? Pertanyaan itu penting berhubung kita semua ya, apalagi umat Kristen, tidak mempunyai lukisan wajah Yesus langsung yang dibuat pada masa kehidupan Yesus di abad pertama. Nah, semisal gambar yang ini
menggambarkan wajah Yesus yang kita ketahui pada umumnya, kita kenali dan sangat sulit atau tidak bisa kita lepaskan dalam bayangan mental kita ketika umat Kristen berdoa memanggil nama Tuhannya, berhubung sudah sangat lama terkondisikan seperti itu ya, wajahnya seperti wajah bule-bule gitu ya. Nah, apakah Yesus itu sosok yang berkulit putih, berambut panjang, pirang dan berombak, berbiji mata biru, berjanggut, dan berkumis tebal, seperti misalnya tampak pada gambar tersebut ya, seperti misal yang tampak dalam gambar ya, yang mungkin dipajang pada dinding-dinding rumah orang Kristen. Tetapi kita bisa melihat dan belajar dari sejarah gambar itu, gambar wajah Yesus yang kebule-bulean tersebut ya, wajah Yesus dari para pelukis zaman barok atau Renaissance di Eropa abad 14 sampai abad 16 yang mula-mula merupakan salah satu dari sekian lukisan wajah Cesare Borgia, seorang putra berkepribadian buruk dari Paus Alexander VI atau dikenal juga sebagai Rodrigo Borgia, yang hidup pada tahun 1431 sampai 1503. Nah, seperti ini wajahnya. Namun tidak sedikit pula peneliti yang menarik suatu kesimpulan bahwa wajah Yesus model zaman barok sebetulnya diambil dari wajah suatu dewa Mesir yang bernama Serapis, yang dipandang mempunyai fitur-fitur gabungan dewa-dewa Mesir dan dewa-dewa Yunani. Nah, seperti ini penampakan wajah Serapis yang menjadi model wajah Yesus sejak abad keempat Masehi. Selanjutnya Anda perlu tahu juga ada sebuah patung, dan patung ini adalah sebuah patung kepala Yesus orang Nazaret yang dirancang bangun dengan suatu metode ilmiah oleh sebuah tim yang ditugaskan oleh TV BBC London dengan memakai bukti-bukti medis forensik, arkeologis, geografis, dan artistik yang diperoleh dari abad pertama Masehi, masa kehidupan Yesus sendiri. Dan potret wajah Yesus ini dipublikasikan pertama kalinya secara khusus pada suatu acara tayangan TV BBC selama musim Paskah tahun 2001. Ini tayangan serial yang terdiri atas 3 bagian yang diberi judul Son of God. Tayangan perdana dimulai pada Minggu tanggal 25 Maret 2001. Seperti ini wajahnya. Nah, selanjutnya sahabat, wajah Yesus berkulit gelap kehitaman dengan sepasang mata hitam di atas ini ya, berasal dari sebuah gereja di Roma dari kurun waktu 530 Masehi. Gambar ini sama sekali tidak mirip dengan gambar wajah Yesus zaman barok manapun yang dilukis jauh lebih kemudian. Nah, selanjutnya kita tampilkan juga ada sebuah lukisan wajah Yesus berkulit gelap, berambut hitam tebal, kusut dan bermata hitam dari tahun 1960. Wajahnya hampir serupa dengan wajah Yesus yang dibangun oleh tim BBC yang tadi ya. Nah, kesimpulannya apa sahabat-sahabat ya? Dari sekian banyak rupa-rupa atau macam-macam foto Yesus tersebut, yang mana salah satu saja silahkan tunjukkan ya. Saya bertanya kepada Ibu Murtadin tadi, Yesus yang mana yang menemui Anda di atas Ka'bah tersebut? Atau mungkin saja kalau ada netizen dari umat Kristen yang melihat rupa-rupa atau versi gambar Yesus tersebut tadi ya, yang sudah kita tampilkan, kira-kira Yesus yang mana yang menemui Ibu Murtadin tadi di atas Ka'bah ya? Silahkan tunjuk salah satu yang mana. Dan selanjutnya sahabat, kita akan saksikan sebuah pengalaman pribadi dari orang Kristen di Afrika ya. Mengapa Tuhanku harus bule? Seperti itu ya, menjadi sebuah tanda tanya besar di dalam hatinya, sehingga lalu dia menemukan kebenaran di dalam agama Islam.
Kenapa Tuhanku harus orang bule berkulit putih? Kenapa tidak berkulit hitam seperti saya? Ini tidak masuk akal dan tidak adil. Seorang mahasiswa berkulit hitam asal Inggris bingung sekaligus curiga dengan ajaran gereja yang bertentangan dengan Alkitabnya sendiri. Gereja menggambarkan sosok Tuhan adalah orang bule yang berkulit putih. Sedangkan di Alkitab menggambarkan tidak ada yang sanggup melihat Tuhan karena terlalu besar untuk dilihat. Yaitu di Yohanes 5 ayat ke-37. Allah Bapa yang telah mengutus aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ia pun sadar bahwa ini adalah rekayasa orang kulit putih yang berasal dari penjajah Eropa untuk menipu daerah jajahannya. Ia pun memutuskan memeluk Islam karena mendengar hadis Rasulullah bahwa Tuhan Allah tidak memandang derajat manusia melalui warna kulitnya, tetapi Allah menilai iman dan amal perbuatannya, dan dia menilai bahwa Islam lebih masuk akal. Why is my creator white? It don't make sense. Islam, I said, you know what? This makes sense to me, and it was easy for me to accept Islam after that. So that. Nah sahabat, silahkan Anda pikirkan kembali ya, terkhusus kepada umat Kristen, kesaksian yang manakah yang lebih masuk akal? Apakah kesaksian si ibu murtadin ini ataukah kesaksian seorang mahasiswa Afrika tadi? Silahkan pikirkan, jangan lupa memakai akal sehat. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.